Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat kesimpulan pada mata kuliah Tafsir Terbawi dengan dosen pengampu Bapak Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jari MAG pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang mana artinya yaitu Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki, anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, atau jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya. Tentangmu atau orang tuamu atau anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Asbabun nuzulnya yaitu ayat ini menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak kecil, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan bagian dua anak perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah bagi keluarga. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada bersamanya keduanya seorang anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan ibu atau ayahnya. Jika dia anak perempuan itu seorang diri saja dan tidak ada bersamanya anak laki-laki, maka dia memperoleh harta warisan setengah dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Demikianlah harta warisan yang diterima anak apabila orang tua meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dan apabila yang meninggal dunia adalah anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka untuk kedua ibu bapak mendapat bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh sang anak. Jumlah itu menjadi hak bapak dan ibu jika dia yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Akan tetapi jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan dan harta dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat bagian warisan 1/3 dan selebihnya untuk ayahnya. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 2 atau lebih, baik saudara seibu dan sebapak maupun saudara seibu dan sebapak saja, lelaki atau perempuan, dan yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ibunya mendapat bagian warisan 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan, sedangkan ayahnya mendapat sisanya saja. Pembagian-pembagian tersebut di atas dibagikan oleh ahli warisnya yang berhak mendapatkan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal dunia atau setelah dibayar utangnya. Allah sengaja menentukan tentang pembagian harta warisan untuk orang tua dan anak-anak kamu sedemikian rupa karena kamu tidak memiliki pengetahuan hikmah di balik ketentuan itu, siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu dari kedua orang tua dan anak-anak kalian. Ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah untuk ditaati dan diperhatikan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Maha bijaksana dalam segala ketetapannya. Ketentuan pembagian harta warisan yang ditetapkan langsung oleh Allah agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Jika manusia yang membuat ketentuan, niscaya terjadi kecurangan dan kezaliman. Allah Maha tahu hikmah di balik ketetapan dan ketentuan itu. Lalu dari asbabun nuzul tersebut atau sebab-sebab turunnya ayat pada Quran surat An-Nisa ayat 11, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 11 adalah ayat yang menjelaskan hukum faraid atau waris dalam Islam.
Yang pertama yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah sakit keras dan kemudian ia didatangi Rasulullah. Jabir berkata, Ya Rasulullah, bagaimana aku harus berwasiat tentang hartaku? Maka turunlah ayat ini, Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang menjelaskan bagian warisan bagi anak-anak, kedua orang tua atau dan ahli waris lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, riwayat lain menyebutkan juga bahwa ayat ini turun untuk menolak tradisi jahiliyah yang tidak memberikan hak warisan kepada perempuan dan anak kecil. Orang-orang Quraisy hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang bisa memegang senjata. Maka Allah turunkan Quran Surat An-Nisa ayat 11 sebagai koreksi syariat agar hak perempuan dan anak-anak tetap terjamin. Lalu asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini itu berhubungan dengan kebiasaan jahiliyah yang tidak adil dalam pembagian harta warisan. Lalu Allah turunkan ayat ini sebagai pedoman syariat. Dari asbabun nuzul tersebut kita dapat mengambil nilai-nilai tarbawi atau pendidikan dari Quran Surat An-Nisa ayat 11 tersebut. Yang pertama, keadilan Allah dalam syariat. Keadilan Allah dalam syariat. Allah menetapkan aturan waris dengan perhitungan yang sangat rinci, bagian anak laki-laki 2 kali bagian perempuan, bagian orang tua ataupun suami atau istri, dan lain-lain. Hal ini menanamkan nilai keadilan dalam keluarga sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua yaitu ketentuan harta warisan menurut syariat berdasarkan catatan pada Quran Surat An-Nisa, anak laki-laki yaitu 2 bagian dari anak perempuan. Jika anak hanya perempuan 2 orang saja atau lebih 2/3. Lalu jika hanya 1 anak perempuan yaitu setengah. Orang tua mendapatkan masing-masingnya itu 1/6 bila ada anak. Lalu jika tidak ada anak, ibu mendapat 1/3, selebihnya itu untuk ayah. Hal ini mendidik agar manusia tidak membuat aturan seenaknya tetapi tunduk pada ketentuan Allah. Yang ketiga, ketentuan wasiat menurut syariat. Wasiat hanya boleh maksimal yaitu 1/3 dari harta. Tidak boleh diwasiatkan untuk ahli waris yang punya bagian pasti. Wasiat boleh untuk orang miskin atau pihak lain di luar ahli waris. Lalu dari sini kita dapat mengambil nilai tarbawi yaitu melatih sikap adil, hemat, dan memperhatikan yang lemah dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ketentuan hutang menurut syariat, yang mana hutang wajib dibayarkan terlebih dahulu sebelum warisan ini dibagikan. Sehingga nilai tarbawi yang dapat kita ambil itu mendidik agar manusia bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi hak orang lain. Yang kelima yaitu keadilan dari ketetapan peraturan sosial dalam keluarga. Allah tidak hanya mengatur hubungan ibadah tetapi juga sistem sosial termasuk warisan, yang mana ini mendidik manusia bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Lalu dari asbabun nuzul tersebut, nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu Allah telah menentukan bagian harta, wasiat, hutang, keadilan sosial, dan juga semua itu dapat dipadukan dalam nilai tarbawi yang sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan at-ta'ah, menerima ketentuan Allah tentang waris tanpa mengurangi atau menambah karena itu bagian dari ibadah. Lalu keadilan al-adl, adanya perbedaan bagian laki-laki dan perempuan bukan diskriminasi melainkan keadilan sesuai tanggung jawab nafkah. Lalu tanggung jawab sosial al-ijtimaiyah al-mas'uliyah, warisan dan wasiat mendidik umat agar memperhatikan hak anak, orang tua, fakir miskin, dan keluarga. Lalu amanah, al-amanah, hutang harus didahulukan sebelum warisan dibagi agar tidak ada hak orang lain yang terzalimi. Lalu yang terakhir yaitu kebijaksanaan, hikmah, aturan wasiat maksimal yaitu 1/3 mendidik umat agar bijak dalam membagi harta, tidak sewenang-wenang. Sehingga dapat kita simpulkan yaitu nilai tarbawi yang terkandung di dalamnya itu keadilan, tanggung jawab, amanah, kepedulian sosial, dan ketaatan kepada aturan Allah. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.